lagi ke belakang mau keluar dari hutan itu tidak ada jalan. Kayak di hutan itu pasti ada lah cekikikan, kuntilanak itu pasti ada ya. Waktu itu Bang Eno mendengarkan sangat jelas. Suaranya itu semakin dekat, tapi tidak ada penampakannya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Sore ini Bang Eno tidak main layangan ya karena kemarin sudah main. Jadi hari ini posisinya lagi nyetok kawan. Ini mau nyetok yang 2 layar ya. Bambunya kawan. Ngomongin masa hantu kayak gitu, kena kejar hantu ataupun pulang habis main layangan. Pernah dulu kejadian itu main layangan di kawasan Bukit Rel itu ya kawan. Bukan main sih, waktu itu Bang Eno tidak main layangan ya, tapi waktu posisinya lagi ngejar layangan putus. Waktu masuk ke dalam hutan itu Bang Eno ya, layangannya itu masih agak jauh kawan, karena berseberangan dari sungai ya. Waktu itu Bang Eno mengambil arah mutarin jalan gitu, kayak jalan Simpang 3 itu, mutarin jembatan itu naik. Setelah naik dari jembatan kawan, masuk ke hutan. Di hutan itu ada satu jalannya kecil, dan jalannya itu semak-semak belukar kawan. Begini kawan, ilalang itu menutupi jalan, masuk ke tengah-tengahnya. Setelah sekian lama Bang Eno ngejar layangan itu sekitar jam 5 lewat 30-an lah, seperti itu kan, sudah maghrib ya. Berhubung di hutan juga kan, sudah agak jauh gitu, udah dapat layangannya. Waktu itu layangan 3 layar ya. Dan Bang Eno mendapatkan dan mau keluar dari hutan itu, kok jalannya hilang kawan. Jalannya itu hilang kawan, tidak ada jalan sama sekali waktu itu. Padahal Bang Eno itu perasaan waktu itu jalannya bujur aja kawan. Tapi setelah Bang Eno balik lagi ke belakang mau keluar dari hutan itu, tidak ada jalan kawan. Setelah Bang Eno mutar-mutar ya, di situ tidak ada jalan, melihat kanan kiri pun tidak ada jalan, dan Bang Eno berputar lagi mencari jalan alternatif lain, dan di situ ada jalan Simpang 3 ya. Seperti jalan bekas orang lewat gitu kan, mencari burung kayak gitulah. Bang Eno ada sebelah kiri dan sebelah kanan, dan di tengah Bang Eno ngambil sebelah kanan. Dan tiba-tiba Bang Eno mutarin jalan itu balik lagi di tempat semula itu kawan, di posisi Bang Eno yang mendapatkan layangannya itu kawan. Sekitar jam 6 lewat ya, itu kayak sudah lepas dari maghrib kan, di hutan kan, jauh dari perumahan warga. Sekitar jam 6 itulah, jam 6 lewat hampir jam 7 gitulah. Bang Eno duduk itu dengan tatapan kosong, lagi pikiran juga kosong kan. Lama-lama di hutan tidak ketemu jalan, bingung juga, sudah pasrah, sudah pasti, sudah gak ada pikiran lain. Intinya keluar dari hutan itu pikiran Bang Eno waktu itu. Masuk jam 8 gitulah, setengah 8 gitu, jam 7 ya lewat. Bang Eno duduk kan, keluar lagi, dan seperti apa ya, jalannya itu kawan, mutar lagi kawan, tidak pernah ada jalan yang mengakses ke keluar gitu, nggak ada. Dan sekitar jam 8 lewat Bang Eno masih di situ duduk, Bang Eno termenung. Di situ ya seperti biasa, kalau di alam-alam luar liar itu, kayak di hutan itu pasti ada lah kayak suara kayak gitu, cekikikan, kuntilanak itu pasti ada ya. Waktu itu Bang Eno mendengarkan sangat jelas. Suaranya itu semakin dekat, tapi tidak ada penampakannya kawan. Cuman suara aja. Kalau suara yang kayak orang lewat serur gitu, kayak orang lewat kayak gitu, sangat banyak ya.
Kayaknya seperti Bang Eno itu posisinya lagi dikelilingin oleh makhluk-makhluk lain lah, dari dunia lain. Mungkin mereka merasa asing gitu kan, waktu itu. Dan sekitar jam 9-an gitu Bang Eno memutuskan untuk mencari jalan lagi, dan di situ ada kayak apa namanya ya? Kayak kuburan kawan, kuburan orang-orang zaman dulu ya, waktu perang Belanda itu. Nah, Bang Eno lewat di situ, dan di situ please ada semacam senjata kawan, senjata bekas peninggalan mungkin ya, peninggalan itu disimpan di samping kuburannya kawan, di bukit itu, dan sampai sekarang masih ada di sana ya, kuburan orang Belanda itu masih ada. Dan akhirnya Bang Eno itu duduk lagi kebingungan ya, karena juga tidak pernah sampai ke sana, jauh sekali ya, tidak pernah, mungkin baru pertama kali waktu itu sampai di daerah bukit itu kawan. Dan dulu tidak ada rumah ya kawan, di sana tidak ada rumah sekali, karena di sana itu sangat mistis ya tempat lokasinya ya, jadi rumah itu belum ada ya. Bang Eno terus muter-muter terus ya, kayak hantu apa itu, kayak pocong, kuntilanak. Pokoknya udah jadi biasa ya, dilihat itu kayak biasa aja kawan. Karena efeknya perasaan takut juga, takut tidak bisa pulang, nah gitu kan bercampur. Jadi tidak peduli Bang Eno dengan hal-hal yang seperti itu. Bang Eno memutuskan memutari bukit itu, mutarin. Pas di situ ada pertigaan ya, pertigaan menuju ke dalam dan menuju keluar. Bang Eno memutuskan nunggu di situ sekitar jam 11-an gitu kawan. Jam 11-an duduk sambil merokok ya. Nah, duduk menunggu sekiranya ada orang juga dari hutan gitu keluar gitu kan. Biasanya kan di sana itu kadang ada orang nembak gitu kan. Ada orang nembak ambil kayu. Dan alhamdulillah waktu itu ada seorang bapak-bapak ya. Bapak-bapak itu mengambil kayu dari hutan itu baru keluar juga dia. Mungkin ada sekitar 2 orang waktu itu, dan dia membawa anjing ya kawan. Dan setelah itu saya bertanya dengan bapak-bapak itu ya, Pak, saya sudah lama di sini Pak. Dari tadi saya ngejar layang nggak ketemu jalan. Dan bapak itu tersenyum kawan. Dia hanya tersenyum mendengarkan cerita Bang Eno ya. Bapak itu diam, dan bapak yang satunya lagi bilang sama Bang Eno, ikutin aja di belakang, kita keluar barengan, kata bapak itu kan. Oke. Dan posisi itu Bang Eno ngikutin ya, sampai alhamdulillah sampai keluar waktu itu, ngikutin bapak-bapak yang ngambil kayu itu, yang berdua itu ya. Dan anjingnya tak salah waktu itu, tidak salah ada 2 ekor ya kawan. Dan sampailah Bang Eno di persimpangan di awal Bang Eno itu yang masuk ke jembatan itu kawan. Dan setelah lepas dari situ, bapak-bapak yang satunya itu bercerita bahwasanya di sana itu memang ada tirai gaib. Dan di situ Bang Eno shock. Pantesan Bang Eno waktu itu di situ aja, jalan itu ada simpang 3, masuk ke sebelah kiri, mutar lagi ke situ, masuk sebelah kanan, mutar lagi di sebelah situ. Dan bapak itu juga bilang sudah sering, masyarakat sudah sering tersesat di daerah sana itu kawan. Dan herannya lagi kawan, setelah sekian lama ya waktu itu Bang Eno sekitar tahun 2017 datang lagi ke situ, melihat bahwa di sana itu sudah tidak ada jalan ya kawan. Tidak ada jalan sama sekali kawan. Di situ hutannya tertutup kawan. Lah, waktu itu kan Bang Eno maksudnya sudah ada jembatan dan ada jalan kan. Pas Bang Eno datang lagi sudah tidak ada kawan. Dan misteriusnya di situ ya, memang sangat menjadi ikon yang sangat seram sekali sampai sekarang kawan. Dan kawan-kawan juga sudah banyak bilangnya di sana itu bahwasanya sudah sering terjadi seperti itu, hal-hal gaib gitu ya. Contohnya kayak melihat orang digantung, melihat orang yang terbang, kuntilanak terbang, itu sudah sering ya kejadian-kejadian yang aneh di daerah bukit sana.
dan menjadi pengalaman yang sangat buruk ya waktu itu, pengalaman yang bisa dibilang sangat berharga bagi Bang Eno ya. Kalau main-main ke hutan itu tidak boleh sembarangan asal-asal masuk aja kawan, kita harus permisi dan kita harus bilang numpang lewat gitu, kita tidak boleh sembarangan kalau di alam-alam liar seperti itu ya kawan, karena kita juga hidup di satu dunia tapi kita ada berdampingan di beda alam. Nah, jadi pesan untuk adik-adik ini, kalau mau melayangan ngejarnya jangan jauh-jauh ke hutan lah. Jangan sampai kejadian yang Bang Inu alamin bisa kalian alamin ya. Karena kalau sudah terjebak di alam-alam lain itu sangat susah untuk keluar ya. 90% kemungkinan bisa keluar atau 70%-nya mungkin bisa ya. Seperti itulah. Oke, mungkin sekian video singkat hari ini, karena Bang Eno tidak main layangannya, nyetok dulu untuk persiapan hari Minggu ya. Oke, terus ikutin keseruan Eno JPS dan jangan lupa passwordnya. Mantap.